Ya, kalau saya lihat perjalanan saya di dalam Tuhan adalah anugerah ya. Karena memang saya dari kecil seorang yang kehilangan kasih Bapa, broken home, lalu juga menjadi anak yang tidak diharapkan atau menjadi anak yang sebenarnya ibu saya dan ayah saya itu tidak mengharapkan saya. Lalu saya bertumbuh dengan banyak kepahitan. Dan saya kelas 2 SMP, saya mencoba bunuh diri, saya memakai putal, lalu saya koma hampir 3 bulan. Ya, dokter menvonis bahwa saya akan lumpuh total atau keterbelakangan mental karena urat syaraf di belakang kepala putus, sehingga rasanya tidak ada harapan. Tetapi pada saat itu, orang tua saya melayani Tuhan, mereka hebat di gereja, tapi mereka tidak melayani anaknya dengan baik, sehingga saya kehilangan kasih Bapa di sana. Dan akhirnya ibu saya berdoa minta tolong sama Tuhan, dia tidak terima setiap vonis dari dokter, dan karena dia tahu bahwa rancangan daripada Tuhan pasti mendatangkan kebaikan, sehingga dia deklarasikan bahwa saya pasti disembuhkan, saya dipulihkan. Dan karena kebaikan Tuhan akhirnya saya pulih dan saya keluar dari rumah sakit. Tetapi waktu koma itu saya mengingat baik ya, saya ketemu beberapa detik dengan satu cahaya yang begitu terang, dan cahaya itu hanya bicara bahwa aku akan memakai kamu dengan sepenuh hidupmu. Dan itu saya waktu ikut Indonesian Idol pulang di 8 besar, dan saya kira ini adalah satu panggilan yang luar biasa di dalam Tuhan. Waktu itu saya belum tahu dunia pelayanan, nggak kenal siapa pendeta, gereja besar atau apa, nggak fokus ke sana. Karena saya hanya tahu datang ke gereja, pulang diberkati ya pulang. Tapi saya nggak punya komunitas, saya tidak bertumbuh. Tapi pada saat itu saya pulang 8 besar, saya diajak satu hamba Tuhan pelayanan ke Medan. Waktu saya pelayanan ke Medan, rasanya waktu itu saya gemeter, saya nggak punya kekuatan, keberanian buat naik ke atas mimbarnya Tuhan untuk kesaksian pujian atau nyanyi. Karena beda banget stage di mana saya biasa nyanyi sama juga mimbar itu sangat berbeda. Karena ada sesuatu tekanan yang begitu berat. Iblis itu seperti membuka masa lalu saya, hidup tidak benar, narkoba, menjadi anak yang durhaka, sangat banyak hal-hal yang buruk yang ada di masa lalu saya, sehingga iblis berkata kamu tidak layak. Dan itulah senjata intimidasi. Kalau kamu mau dipakai Tuhan, iblis akan bilang nggak layak, kamu nggak mampu, kamu bukan orang suci. Itu satu hal yang biasa. Tetapi waktu itu saya mengingat, saya bawa buku Alkitab, sehingga terbukalah buku itu, ayatnya 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa, maka ia setia dan adil dan akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saya minta ampun sama Tuhan, sehingga diberikan kekuatan, saya dimampukan untuk naik ke mimbar. Dan waktu naik ke mimbar, saya ketemu dengan satu cahaya terang itu lagi, dan saya mendengar dengan directly bahwa tinggalkan entertain dan layani aku dengan sepenuh hati dan hidupmu. Dan disitulah saya mulai meninggalkan entertain. Padahal pada saat itu saya sudah sekali nyanyi dibayar 25, 30 dan terakhir pernah sampai 60 juta ya. Waktu itu di luar manajemen, waktu itu ada yang ngundang dan itu diberkati sekali. Dan sekali nyanyi loh, bayangkan hanya nyanyi 4-5 lagu dapat uang puluhan juta. Wah, saya kira kerja di mana lagi seperti itu, hanya satu malam 4-5 lagu dibayar sebanyak itu. Tetapi saya malah dipanggil Tuhan bukan waktu mengalami desperate, bukan mengalami suatu depresi, bukan mengalami suatu hal yang kepentok, nggak bisa apa-apa, tetapi Tuhan memanggil saya di atas puncak karir saya yang paling the best. Itu adalah pilihan yang paling berat. Dan saya ingat, saya itu hidup karena diberikan kesempatan kedua sama Tuhan. Dari yang tadinya koma, lalu saya bisa hidup lagi. Jadi kalau lawan Tuhan, saya kira pasti babak belur lah. Nggak mungkin menang lawan Tuhan. Sehingga saya berserah sama Tuhan, saya tinggalkan entertain, lalu saya sekolah Alkitab. Dari sana saya bertumbuh, dari seorang yang hanya singer, melayani Tuhan jadi usher, lalu saya menjadi worship leader, lalu saya dibentuk oleh orang tua rohani saya yang sangat luar biasa. Saya dilatih jadi soundman, saya angkat kabel, saya angkat sound system, saya angkat speaker, saya melayani dari nol. Sehingga saya dilatih melayani Tuhan, dan di sana saya belajar untuk bisa mengatakan bahwa Yesus itu berharga. Dan disitulah waktu saya bersyukur sekali saya memilih Yesus.
daripada entertain. Kalau saya hari ini entertain lagi, mungkin saya bisa overdosis yang kedua kali, dan mungkin saya sudah mati dan masuk neraka. Dan saya menyadari bahwa pelayanan itu bukan beban, pelayanan adalah suatu kehormatan. Dan di tahun 2016 saya memulai pelayanan sebagai penggembalaan. Saya datang ke satu gereja daerah kota, daerah sekitar dekat Pasar Baru. Saya melayani pemulung-pemulung di sana, dan ada satu hamba Tuhan pernah ngomong sama saya. Hamba Tuhan ini bertanya satu hal sederhana, kira-kira kamu beruntung nggak punya Tuhan Yesus? Ya pasti beruntung. Tapi dia berbalik bertanya, kira-kira Tuhan diuntungkan nggak dari hidup kamu? Dan di situ saya mulai mikir, oh selama ini saya beruntung punya Tuhan Yesus. Tetapi apakah Tuhan Yesus beruntung punya saya? Apakah saya mengenal Yesus, tapi apakah Kristus mengenal saya? Apakah Yesus mengenal saya? Nah, disitulah saya mulai titik balik, saya berubah, saya bertobat, dan saya mulai cari Tuhan, dan saya mulai cari tahu apa di Alkitab pelayanan yang menguntungkan Tuhan. Matius 25 ayat 40 berkata, apapun yang kau lakukan bagi salah saudaraku yang paling hina ini, engkau melakukan buat aku. Dan kami merintis pelayanan, jemaat hanya pemulung, gembel, orang-orang ada di jalanan. Saya nggak punya OB, saya bersihin kamar mandi. Bayangkan ya, pemulung pakai kamar mandi, kadang-kadang mereka nggak tahu caranya bagaimana, sehingga kotoran di mana-mana saya bersihkan, saya sikat, saya layani seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan disitulah saya belajar menghambakan diri. Saya percaya sebagai seorang hamba Tuhan, seorang gembala, saya menaruh diri saya sebagai kacungnya Tuhan, sehingga apa yang Tuhan mau saya kerjakan, itu saja. Saya melayani, dan akhirnya gereja minus selama hampir 2 tahun, dan ini hanya panggilan saya tidak menghakimi untuk hamba-hamba Tuhan lain atau gereja lain. Tetapi saya melihat waktu kami minus 1 tahun 11 bulan, di situ Tuhan minta gereja menjadi milik Tuhan, dan saya benar-benar dijadikan seorang kacungnya Tuhan, sehingga semuanya adalah milik Tuhan. Apa yang ada dalam hidup saya titipan. Sehingga pada saat itu saya mengambil satu keputusan, Tuhan, kalau aku mengembalakan, aku akan ambil komitmen sampai Tuhan datang kedua kali. Kami tidak ambil gaji, ngambil persentase, ngambil perpuluhan. Sehingga dimulai dari komitmen itu, saya dan istri berlutut di hadapan Tuhan, kami menyerahkan diri, kami minta ampun. Dan memang pada saat itu saya janji sama istri saya, ingat 2 tahun kalau gereja ini tidak diberkati, ya berarti kita berhenti aja jadi gembala. Tapi hari itu Tuhan mengenapi 2 tahun, gereja itu tidak pernah minus sampai hari ini. Dan puji Tuhan, kami sudah ada 4 gereja saat ini, dan tetap gereja itu menjadi milik Tuhan. Saya latih jemaat, saya jarang undang pendeta tamu karena saya tidak kenal hidupnya mereka seperti apa. Sehingga saya teaching, saya mengajar jemaat saya, jadi yang tidak tahu tentang kebenaran, mereka hidup dalam kebenaran, mereka diselamatkan, dan mereka harus melayani Tuhan. Saya coaching mereka dari yang tidak bisa melayani, akhirnya mereka melayani. Sehingga hari ini mereka menggantikan saya khotbah. Mereka menjadi leader, mereka menjadi pemimpin di gereja. Nilai statusnya adalah hamba. Kadang-kadang saya selalu bilang sama mereka, saya ini hanya kacungnya Tuhan. Nah, kalau Pak Gembala kacung, kami kacungnya kacung. Saya bilang, enggak, kita semua sama di hadapan Tuhan. Mari mengembalakan bersama-sama. Akhirnya gereja ini bergerak untuk menolong orang-orang susah, dan pelayanan banyak sekali di daerah-daerah pemukiman yang hanya bedeng, yang hanya triplek rumah mereka. Kami buka gereja di sana, menjadi berkat bagi ribuan orang. Dan kami bersyukur, sebelum Tuhan panggil, ya suatu hari apakah bertatap muka dengan Yesus, dan Tuhan Yesus berkata, good man and good servant and great servant. Apakah suatu hari Tuhan berkata, baik sekali hambaku yang setia? Apakah suatu hari Tuhan akan bertemu kita dan berkata seperti itu? Dan saya mengajak untuk setiap kita, pelayanan bukan hanya kita yang harus beruntung, tapi apakah Tuhan diuntungkan dalam hidup kita. Sehingga inilah nilai di mana saya masih bisa tulus melayani dimanapun Tuhan perintahkan, dan melayani jiwa, mau orang miskin, mau orang kaya, semua sama di hadapan Tuhan. 1 Korintus 9 ayat 19. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba, kacung bagi semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Pelayanan bukan cari berkat, pelayanan berkorban, bayar harga, dan menjadi berkat. Saya kira
proses, ya proses. Dan itu tidak mudah, di awalnya tidak mudah. Tapi kalau saudara sudah bisa melatih dirimu, maka kamu bisa menguasai dirimu sepenuhnya, maka kamu akan terbiasa dengan aman di dalam Tuhan. Nah, banyak dari setiap kita mencari apa yang Tuhan mau. Tapi firman Tuhan berkata, seek me in life. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Nah, kita mau cari kehidupan yang kita mau, belum tentu bisa maksimal. Kadang-kadang Tuhan juga memberikan yang lebih baik daripada apa yang kita pikirkan. Nah, cara yang sederhana adalah yang pasti saudara harus memiliki hubungan erat dengan Tuhan. Keintiman Tuhan itu sangat penting, di mana kalau saudara mau berbalik 180 derajat tanpa hubungan yang intim sama Tuhan, maka ada celah, dan celah itu yang masuk pasti iblis dan membuat kamu kembali ke lingkungan yang lama atau hal-hal yang buruk. Kalau kamu tidak intim sama Tuhan, maka kamu pasti akan bisa dimuridkan oleh dunia ini, bukan dimuridkan oleh gereja atau Tuhan secara langsung. Dan kita harus merendahkan diri di bawah kaki Tuhan, di mana saudara membutuhkan Tuhan. Dan yang kedua, saudara harus minta ampun atas setiap dosa dan pelanggaran kita, supaya kita disucikan dan bisa mengalami kuasa Tuhan dan pemulihan Tuhan. Yang ketiga, cari tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Apa sih agenda Tuhan dalam hidup kita? Supaya kita waktu berbalik kita aman dan mengejar apa yang menjadi destiny-nya Tuhan, atau apa yang menjadi God's will, apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saya kira kalau kita berfokus kepada Kristus, maka kita tidak akan ada gangguan menghalangi kita. Waktu kita berfokus pada Kristus, kamu akan berjalan dalam kemuliaan. Alkitab berkata, Tuhan akan meluruskan jalanmu. Waktu kau berfokus pada Kristus, engkau hanya berdiri, dan Yesus yang berperang dalam hidupmu. Fokus saja sama Tuhan, intim sama Tuhan, kenal Tuhan melalui apa? Baca firman, renungkan, lakukan, maka janji Tuhan akan tergenapi dalam hidup saudara. Kita harus tahu apa yang menjadi bagian kita. Berdoa. Doa, banyak mujizat. Banyak doa, banyak pertolongan Tuhan. Kekuatan kita hanya doa. Saya melihat di mana waktu Tuhan Yesus Kristus menjadi manusia, dan Alkitab banyak-banyak menulis tentang 3,5 tahun Yesus dengan murid-muridnya. Yesus itu perlu berdoa. Tuhan Yesus perlu berdoa. Dan kalau kita lihat Tuhan yang jadi manusia saja perlu berdoa, apalagi kita. Kita kalau nggak doa, makanya nggak kuat. Kita nggak doa, nggak intim sama Tuhan, nggak punya fokus yang benar. Without vision, people perish. Tanpa pewahyuan, menjadi liarlah rakyat. Kalau hidupmu liar, kamu nggak tahu kemana engkau jalan, maka kamu berjalan dalam kebinasaan. Tapi kalau kamu tahu apa yang menjadi visi Tuhan dalam hidupmu, saya percaya kamu fokus di sana, maka Roh Kudus akan memimpin hidupmu. Yang pertama, kalau saudara mau berbalik dan tetap terus pada jalurnya Tuhan, bergaul karib dengan Roh Kudus, bangun hubunganmu sama Tuhan. Doa adalah kekuatan kita, penyembahan adalah kekuatan kita, pengenalan akan Tuhan, dan terus renungkan janji Tuhan. Imani setiap janji Tuhan, deklarasikan apa yang Tuhan sudah siapkan dalam hidupmu, dan saya percaya kamu fokus di sana, maka hidupmu hanya memuliakan Tuhan dan menyenangkan Tuhan. Dan saya percaya kalau kamu lakukan ini, kamu akan lihat jalanmu bukan kamu lagi, hidupmu bukan kamu lagi, tapi Kristus di dalam hidupmu. Dan saya percaya mumpung masih hidup, mari berikan yang terbaik bagi Tuhan. Mumpung masih hidup, untungkan kerajaan surga bagi kemuliaan Tuhan. Haleluya.